Oke, season 3 Kimetsu no Yaiba. Ya akhirnya nih setelah para fans menunggu lama, kini sudah rilis anime dengan visual luar biasa nih, Demon Slayer. Satu di antara adegan menarik di episode pertamanya kemarin adalah aksi Tanjiro yang berpapasan dengan beberapa pilar. Salah satu di ending ia melihat Muichiro Tokito. Nah, apakah Tanjiro kaget dengan keberadaan sang pilar kabut itu? Tentu tidak kan? Kagetan Kanjiro Tamado karena ia melihat sosok yang dahulu pernah ia lihat. Dialah sang pemburu iblis terkuat dalam sejarahnya, Yorichi Sugikuni. Nah, master dari teknik legendaris yang pernah ada nih. Sugikuni sendiri akan sangat relate dengan Kamado Tanjiro karena keduanya juga memiliki teknik mirip pernapasan matahari. Legendanya yang diagung-agungkan nih sebagai pria yang sulit dikalahkan dan orang yang paling ditakuti Kibutsuchi no Muzan. Sekuat apakah dia ini dan kenapa sejak season 2 dan ketiganya sekarang ini ia selalu muncul? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Yorichi Sugikuni, legenda master pernapasan matahari Demon Slayer. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dalam anime Kimetsu no Yaiba season 3-nya ini ada scene yang memperlihatkan adegan persahabatan antara kakek Tanjiro Shimiyoshi dengan sang master pemburu iblis Yorichi Sugikuni. Nah, ternyata gambaran ini ada dimiripkan dengan Tanjiro no anting Hanafuda itu, dan ini lalu diteruskan pada keluarga Sumiyoshi sampai ke keluarga Tanjiro. Ada adegan lain yang membuat kita menguak lagi Yorichi Sugikuni ini adalah ketika Tanjiro berada di hutan dan di sana ia melihat sang pilar kabut Muichiro Tokito. Betapa ia dibuat terkejut karena ada seseorang di balik bocah di hadapan Tokito itu. Siapakah dia dan kenapa ada di sana? Ya, Tanjiro akhirnya keinget mimpinya tadi nih. Inilah orang yang akan kita kuak lebih dalam lagi, Yorichi Sugikuni. Kita kembali ke sejarah masa lalu. Yorichi ini adalah seorang Demon Slayer legendaris nih, yaitu hidup 400-an tahun lalu sebelum era Tanjiro dan kawan-kawan. Lebih tepatnya di era Sengoku atau zaman para samurai. Yorichi ini dikenal karena jasanya dalam menciptakan jurus khas para Demon Slayer, yakni teknik pernapasan, di mana dia itu menciptakan teknik pernapasan matahari, yang merupakan teknik pernapasan paling awal dan juga paling dasar, karena kemudian teknik pernapasan ini kedepannya akan berkembang ke berbagai jenis. Yorichi ini juga merupakan sosok Demon Slayer yang sangat kuat secara fisik nih, dimana dari sekian banyak Demon Slayer pada masanya hanya dia yang bisa berhadapan melawan Kibutsuchi no Muzan, sang raja iblis, dan hampir bisa menebas kepalanya kala itu. Meski saat itu kepalanya hampir terpisah dari tubuhnya sendiri, tetapi Muzan itu tetap saja bisa kabur dan memulihkan dirinya. Luka fisiknya dimana ia hampir saja terbunuh mungkin saja bisa sembuh nih, sehingga ia bisa tetap hidup sampai sekarang ini. Tetapi luka batin alias traumanya sendiri akibat serangan Yorichi ini tidak akan pernah sembuh karena membuat dia sangat takut kepada Yorichi. Dan kepadanya nih ke setiap pengguna teknik pernapasan matahari yang sangat mudah ia kenali melalui identitas mereka yang unik, yaitu anting Hanafuda yang terpasang di telinga mereka dan juga Demon Slayer Mark di dahi mereka sendiri. Yorichi ini terlahir di era Sengoku di mana ia memiliki seorang kakak kembar laki-laki bernama Michikatsu Sugikuni. Luka di dahi yang dimiliki oleh Yorichi ini ternyata sudah ada sejak ia lahir, dimana hal ini kemudian membuat dia sangat dibenci oleh ayahnya sendiri loh, karena dianggap sebagai pembawa sial. Ayahnya sangat membenci dirinya, bahkan sangat berniat ingin membunuhnya kala itu. Tetapi niat ayahnya itu bisa dihentikan oleh ibunya, yaitu Akeno. Karena itulah mereka sepakat untuk menjauhkan Yorichi dari keluarga mereka dengan mengasingkannya di sebuah kuil agar ia bisa tumbuh menjadi seorang petapa atau bahkan biksu. Kala itu tumbuh dengan lingkungan di mana ia tidak bisa mendapatkan pendidikan, makanan, dan perhatian lebih seperti kakaknya. Ini membuat pertumbuhan dan perkembangan Yorichi ini lebih lambat dan terbelakang dibandingkan Michikatsu saat itu.
Ia saja baru bisa berbicara nih ketika usianya sudah menginjak 7 tahun. Tetapi meskipun begitu, Akeno sebagai seorang ibu tetaplah mencintai dia sebagai seorang anak. Karena itulah ia memberikan Yorichi itu sepasang anting Hanafuda yang ia harapkan bisa membawa keberuntungan dan membuatnya cepat bisa bicara. Dan benar saja nih, sekalipun perkembangannya itu terbelakang dibandingkan kakaknya itu, Yorichi ini ternyata memiliki kekuatan fisik yang luar biasa loh. Inilah yang kemudian menjadi aset terbesarnya dalam menjadi seorang prajurit berpedang. Suatu hari kala itu, ketika Yorichi mencoba mengayunkan pedangnya, ia nampaknya mengeluarkan sebuah serangan yang sangat kuat, di mana ia bisa dianggap sebagai itulah cikal bakal dari teknik pernapasan yang kita kenal. Kisah kehidupan yang tragis mulai dari dibenci sang kakak pada akhirnya karena iri, dan lalu ia meninggalkan rumahnya dan mulai berkelana lalu mendapatkan istri. Tetapi kemudian nih, di suatu masa ketika Yorichi itu baru saja kembali dari mengantar seorang orang tua pulang ke rumah itu, ia menemukan bahwa istri dan juga anaknya di dalam kandungan itu yang belum lahir tewas terbunuh oleh seekor iblis. Saking sedihnya, selama 10 hari berturut-turut Yorichi pun memegangi secara terus-menerus tangan istrinya sebelum menguburkannya. Terbakar oleh emosi dan dendam kepada iblis itu, Yorichi pun sekali lagi mengangkatkan pedangnya nih dan menjadi seorang Demon Slayer dan mulai mengembangkan teknik pernapasan matahari. Dari teknik pernapasan matahari inilah lahirlah teknik pernapasan lain seperti api, air, angin, petir, dan lain sebagainya. Nah, suatu hari lagi ketika Yorichi itu berhadapan langsung dengan Muzan, di mana terjadi pertarungan hebat di antara mereka. Dalam pertempuran itu, karena kuatnya serangan Yorichi, ia hampir saja membelah kepala Muzan dari tubuhnya. Karena inilah Muzan memerintahkan iblis-iblis bawahannya untuk memburu seorang prajurit berpedang yang mengenakan anting Hanafuda. Dari pertempuran inilah Yorichi bisa mengenali sosok Muzan yang memiliki keanehan yang mengerikan, di mana ia memiliki 7 jantung dan 5 otak di dalam dirinya itu, yang bisa saja ia alih fungsikan sesuai kehendaknya sendiri. Tapi pada akhirnya, akhir tragis dari Yorichi itu adalah keluar dari Demon Slayer. Karena merasa malu nih saat itu karena sang kakak malah mengkhianatinya dan menjadi bawahan Muzan. Seiring waktu dengan keluarnya Yorichi dari Demon Slayer Corp itu, maka sejarah mengenai teknik pernapasan, terutama teknik pernapasan matahari lambat laun pun terhapus dalam sejarah. Seiring dengan semakin agresifnya Muzan dalam memburu orang-orang dengan teknik pernapasan matahari, sementara teknik-teknik pernapasan turunannya masih tetap berlanjut hingga saat ini. Di masa Tanjiro dan kawan-kawannya ini, semuanya akan kembali lagi dan berkembang. Nah, di pembuangannya itulah Yorichi itu akhirnya bertemu dengan Sumiyoshi, di mana ia menceritakan segala yang telah ia lalui. Dari situlah ia menyadari lalu mengajari Sumiyoshi teknik pernapasan matahari sambil memberikan dia sepasang anting Hanafuda miliknya itu sebagai tanda perpisahan. Dan sejak saat itulah teknik pernapasan matahari dan juga anting Hanafuda itu menjadi sesuatu yang diwariskan oleh garis keturunan Kamado dari generasi ke generasi hingga hari ini di Tanjiro Kamado. Nah, meskipun Yorichi sudah lama meninggal itu, tapi ingatannya tetap berjalan di ingatan keluarga Kamado, terutama Tanjiro sebagai pengguna pernapasan matahari nih. Dan terutama ketika ingatan mengenai Yorichi ini masuk ke dalam memori Tanjiro sendiri ketika ia koma nih selama 2 bulan usai mengalahkan Dagi dan juga Gyutaro kala itu. Nah, selama ingatan mengenai Yorichi itu berjalan jugalah, Yorichi ini dengan pernapasan matahari dan anting Hanafudanya itu akan terus-menerus menghantui ingatan Kibutsuchi no Muzan. Nah, sekalipun ia sudah lama tiada. Wow, cerita Yorichi ini akan berkaitan erat dengan Sumiyoshi maupun sang iblis bulan pertama kakaknya sendiri. Nah, maybe next time kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hal tersebut. Sepakat nggak? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai Yorichi Sugiguni, legenda master pernapasan matahari Demon Slayer. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.